Pemerintah Indonesia saat ini memiliki berbagai instrumen digital untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Salah satunya adalah SP4N Lapor, sebuah sistem pengaduan nasional untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan public trust. Namun, pertanyaannya, apakah keberadaan sistem ini benar-benar efektif dalam praktik birokrasi, ataukah hanya menjadi formalitas digital tanpa dampak nyata? Dalam perspektif good governance, transparansi adalah prasyarat utama. Transparansi berarti pemerintah membuka informasi, proses, dan keputusan agar publik dapat ikut mengawasi. Tetapi, keterbukaan informasi saja tidak cukup. Informasi yang terbuka harus diikuti dengan akuntabilitas, yaitu kewajiban pemerintah untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan menerima evaluasi atas tindakannya. Disinilah span lapor menjadi menarik, karena sistem ini tidak hanya menyediakan kanal informasi, tetapi juga menciptakan mekanisme tuntutan tanggung jawab dari masyarakat kepada birokrasi. Spanlapor merupakan sistem pengaduan pelayanan publik nasional yang dikelola oleh Kementerian PAN-RB bersama Ombudsman dan Kantor Staf Presiden. Pada sistem ini memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan terkait pelayanan publik, kebijakan, maupun dugaan maladministrasi. Dan setiap laporan itu memiliki jejak digitalnya loh, serta batas waktu tindak lanjut oleh instansi terkait. Secara konsep, ini wujud transparansi digital dan akuntabilitas administratif. Namun, efektivitas SP4N Lapor gak hanya bisa kita lihat dari keberadaannya. Sejumlah penelitian menunjukkan hasil yang beragam. Studi di Kabupaten Tabaluk dan Pamekasan menunjukkan bahwa SP4N Lapor cukup efektif meningkatkan responsivitas dan keterbukaan layanan publik. Bahkan, survei UNDP mencatat 80% pengguna menilai sistem ini membantu penyelesaian pengaduan. Tetapi di sisi lain, penelitian di beberapa daerah seperti Sukabumi dan level kementerian menunjukkan bahwa masih banyak laporan ditangani secara normatif dan belum berdampak nyata pada perbaikan kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam span lapor masih dominan bersifat prosedural. Artinya, laporan memang dijawab, tetapi tidak selalu menghasilkan solusi konkret atau perubahan kebijakan. Dalam teori akuntabilitas publik, pertanggungjawaban seharusnya tidak berhenti pada kepatuhan administratif, melainkan pada hasil dan dampak kebijakan bagi masyarakat. Ketika laporan hanya ditutup dengan jawaban formal, maka fungsi akuntabilitas substantif tidak tercapai. Kondisi ini berpengaruh langsung terhadap public trust. Kepercayaan publik terbentuk ketika masyarakat merasa suratnya didengar dan ditindaklanjuti secara nyata. Ketika Spanlapor bekerja dengan baik, masyarakat melihat negara hadir dan responsif. Ini membuat kepercayaan dan legitimasi birokrasi. Namun, ketika laporan diabaikan atau ditangani sekedar formalitas, kepercayaan publik justru bisa menurun dan berubah menjadi sikap sinis terhadap pemerintah. Hal ini menegaskan bahwa transparansi nggak otomatis menghasilkan public trust. Transparansi hanya membuka informasi, tetapi kepercayaan muncul ketika informasi tersebut diikuti oleh tindakan yang akuntabel. SPN4 Lapor menunjukkan bahwa teknologi governance hanya akan efektif jika diikuti oleh komitmen birokrasi untuk menindaklanjuti laporan secara serius. Dengan demikian, efektivitas span lapor sangat bergantung pada kualitas respons birokrasi. Sistem ini sudah menyediakan ruang transparansi dan mekanisme akuntabilitas, tetapi implementasinya masih belum merata. Tanpa perbaikan budaya birokrasi, dari penguatan sanksi substantif, span lapor beresiko menjadi alat administratif semata. Spanlapor merupakan inovasi penting dalam tata kelola pemerintah Indonesia, namun membangun public trust tidak cukup dengan sistem digital. Trust hanya tumbuh ketika transparansi diikuti akuntabilitas yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat. Saya, Revalina Rahmazulfani. Saya Ahmad Rizky. Saya Nisa Rara Safia. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Birokrasi dan Governansi, dan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Didit Nurdiatmoko, Bapak Devni Holidin, dan Ibu Fajar Wardani Wijayanti. Terima kasih.